Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilazatil Iza dari 11 Lakas 2. Di sini saya ingin membahas tentang revolusi industri. Deskripsikan. Nah, sejarah revolusi industri ini, yang pertama pengertiannya, revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara produksi barang dari sistem manual atau kerja tangan menjadi sistem mekanik, yaitu mesin. Nah, revolusi ini pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18, sekitar tahun 1760-an. Dan menjadi tonggak penting dalam sejarah dunia karena memicu transformasi besar-besaran di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Lalu yang kedua di sini ada latar belakang dari revolusi industri Inggris. Ada beberapa faktor yang membuat Inggris menjadi pelopor revolusi industri. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam yang melimpah. Inggris itu memiliki cadangan batu bara dan biji besi yang besar, dua bahan utama dalam menjalankan mesin dan membangun infrastruktur industri. Lalu yang kedua ada kolonialisme dan perdagangan global. Inggris memiliki banyak koloni berbagai belahan dunia. Ada di India, Amerika, Afrika. Lalu ia menyediakan bahan mentah, murah, dan menjadi pasar penjualan hasil industri. Lalu yang ketiga ada stabilitas politik dan hukum. Tidak seperti banyak negara Eropa lainnya yang sering berperang, Inggris memiliki pemerintahan yang relatif stabil. Dan setelah revolusi Glorious 1688. Lalu yang keempat di sini ada inovasi dan penemuan baru. Munculnya penemuan seperti mesin uap, James Watt, alat pemintal atau spinning jenny, dan mesin tenun mekanis mempercepat proses produksi barang. Lalu yang kelima, di sini ada pertanian yang produktif, revolusi agraria. Perubahan sistem pertanian seperti enclosure, sistem meningkatkan hasil tani dan menciptakan tenaga kerja surplus yang pindah ke kota mencari kerja di pabrik. Lalu di sini ada yang keenam, yaitu dukungan kapital dan perbankan. Di sini tersedia modal investasi perbankan yang maju dan sistem keuangan modern membantu para pengusaha mendirikan industri besar. Lalu di sini ada yang ketiga dari keseluruhan ini ada proses dan tahapan revolusi industri di Inggris. Nah, di sini ada yang pertama yaitu tahap awal. Tahap awalnya itu ada pertengahan abad ke-8. Fokus awalnya pada industri tekstil. Mesin pemintal dan penenun menggantikan kerja tangan membuat produksi kain lebih cepat dan murah. Lalu yang kedua di sini penggunaan mesin uap. Penggunaan mesin uap ini ditemukan oleh James Watt pada tahun 1769, memperluas penggunaan mesin dalam industri lain seperti tambang, transportasi, dan manufaktur. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu C, itu perkembangan transportasi. Pembangunan jalan raya, terusan kanal, dan kereta api memudahkan distribusi barang dan bahan baku secara cepat dan murah. Lalu ada peningkatan produksi dan urbanisasi. Sebelumnya banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik. Kota-kota seperti Manchester dan Birmingham tumbuh pesat. Urbanisasi itu kebetulan dia tuh dari desa dan ke kota pengertiannya. Lalu di sini ada 4 dampak revolusi industri, yaitu bidang ekonomi. Terjadi kenaikan produksi barang secara besar-besaran dan munculnya sistem ekonomi kapitalis. Lalu perdagangan internasional meningkat pesat. Lalu di sini di bidang sosialnya terjadi urbanisasi besar-besaran atau bisa dibilang dari desa ke kota secara besar-besaran, pindah-pindahan. Lalu di sini ada muncul kelas buruh yaitu proletariat dan kelas pemilik modal. Kondisi kerja buruh sangat buruk. Jam kerja panjang, gaji rendah, dan keselamatan kerja minim. Lalu di sini ada bidang politik. Kelas menengah mulai menuntut hak politik dan perwakilan di parlemen. Lalu di sini ada lahirnya serikat buruh dan gerakan sosialisme sebagai respon terhadap eksploitasi kapitalis. Lalu di sini ada bidang lingkungan. Polusi udara dan air meningkat drastis karena pembakaran batu bara dan limbah pabrik.
banyaknya hutan dibabat untuk pembangunan industri dan kota. Lalu di sini ada bidang teknologi dan pendidikan. Inovasi terus berkembang di bidang teknik, kimia, dan fisika. Pendidikan mulai dianggap penting untuk mendukung tenaga kerja terampil. Lalu di sini yang kelima, tokoh-tokoh penting. James Watt yaitu pengembang mesin uap, lalu Richard Arkwright itu pelopor pabrik modern, lalu ada George Stephenson penemu lokomotif kereta api, lalu ada Adam Smith tokoh ekonomi, pasar bebas, penulis The Wealth of Nation. Nah, lalu yang keenam ada perubahan besar yang dihasilkan. Nah, yang ini di sini terdapat produksi rumahan, home industry, atau produksi pabrik seperti factory system. Lalu ada dari tenaga manusia atau hewan, tenaga mesin uap, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, dari ekonomi lokal menjadi ekonomi global. Lalu di sini yang ketujuh ada penyebaran revolusi industri ke negara lain. Setelah sukses di Inggris, revolusi industri menyebar ke Prancis dan Belgia pada awal abad ke-19. Lalu di sini Jerman dan Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19. Jepang pada akhir abad ke-19, masa restorasi Meiji. Lalu yang ke-8 di sini ada. Nah, yang 8 ini adalah dampak lingkungan dan kritik. Nah, di sini sayangnya revolusi industri juga menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti pabrik-pabrik membuang limbah ke sungai, dan itu mengakibatkan ke masyarakat ya. Lalu udara kota dipenuhi asap dari batu bara, menjadi polusi. Lalu di sini hutan-hutan ditebang, sehingga dunia pun belum siap gitu kan menghadapi dampak dari industrialisasi secepat ini. Lalu yang ke-9 yang ke-9 itu faktor terjadinya revolusi industri ini terjadi di Inggris karena berbagai faktor saling mendukung, mulai dari kekayaan sumber daya alam, kemajuan teknologi, kestabilan politik, hingga sistem ekonomi yang progresif. Inggris memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menjalankan industrialisasi besar-besaran lebih dulu daripada negara lain. Contohnya itu seperti letak geografis yang strategis, adanya sistem hukum yang mendukung, ketersediaannya tenaga kerja, perkembangan infrastruktur, stabilitas politik dan hukum, revolusi agraria atau pertanian, lalu ada juga kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, serta luas wilayah kolonial dan akses perdagangan global, ketersediaan modal dan sistem perbankan modern, lalu ada melimpahnya sumber daya alam. Oke, di sini terakhir kita terdapat kesimpulan dari revolusi industri Inggris. Oke, di sini revolusi industri Inggris merupakan titik balik besar dalam sejarah umat manusia yang terjadi pada akhir abad ke-18. Revolusi ini ditandai dengan peralihan dari sistem produksi manual ke sistem produksi berbasis mesin dan pabrik. Lalu Inggris menjadi pelopor karena didukung oleh faktor-faktor seperti sumber daya alam yang melimpah, stabilitas politik, kemajuan teknologi, sistem perbankan modern, serta akses perdagangan global. Nah, dampaknya sangat luas, teman-teman. Di sini, di bidang ekonomi, terjadi peningkatan produksi dan kelahiran kapitalisme industri. Di bidang sosial, muncul kelas buruh dan fenomena urbanisasi. Lalu yang ketiga, di bidang politik dan ideologi, lahir gerakan buruh, sosialisme, dan kesadaran kelas. Lalu keempat, di sini ada di bidang lingkungan, muncul polusi dan di bidang lingkungan muncul polusi dan eksploitasi sumber daya alam.
Lalu di sini meskipun membawa kemajuan pesat dalam teknologi dan produksi, revolusi industri juga memunculkan tantangan sosial dan ekologis yang masih terasa hingga kini. Peristiwa ini menjadi fondasi dunia modern dan membuka jalan bagi era industrialisasi global di abad-abad berikutnya. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya atau deskripsi tentang revolusi industri Inggris. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.